Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdalisa. Saya dari SMA Purwabakti. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa sih arti dari Negara Kesatuan itu? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara dan hanya tersusun dari satu negara saja, sehingga tidak ada negara lain di dalamnya. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam pemerintahan, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Ciri dari negara kesatuan adalah susunan negaranya tunggal atau negara kesatuan, pemerintahan tunggal, pemerintahan negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan, konstitusi tunggal, konstitusi negara kesatuan hanya memiliki satu kepala negara, satu dewan kabinet atau menteri, dan satu parlemen. Pemerintahan pusat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberi atau menyerahkan dan menetapkan kewenangan kepada pemerintahan daerah. Pemerintahan negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sistem desentralisasi dan sentralisasi. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentukan negara kesatuan bertujuan menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Karakteristik negara kesatuan di Indonesia bisa dipandang dari segi kewilayahan. Hal ini tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara yang berbunyi, negara kesatuan adalah Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya negara kesatuan. Dari negara kesatuan ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Mari kita bahas bersama-sama. Dampak atau kelebihan dari negara kesatuan dapat bertindak dengan cepat karena keputusan dibuat oleh satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, lebih efisien, struktur negara lebih kecil, struktur negara kesatuan yang lebih kecil memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat karena melibatkan tenaga kerja besar. Kekurangan dari negara kesatuan itu kekurangan infrastruktur, berpotensi mengabaikan kebutuhan lokal karena bisa lambat mengembangkan sumber daya yang ada di negerinya dan lebih berfokus pada urusan luar negeri, berpotensi memunculkan penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah telah menunjukkan bahwa kekuasaan ketika didapatkan atau dipegang di tangan yang terlalu sedikit mudah disalahgunakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang negara kesatuan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih.